Welcome back to Neutrality Studies. Selamat datang kembali di Studi Netralitas. Nama saya Pascal Lotas, dan hari ini kita kedatangan kembali Stas Krepivnik, mantan perwira Angkatan Darat AS dan sumber wawasan yang hebat tentang segala hal terkait Rusia dan perang. Stas, selamat datang kembali. Stas, welcome back. Rangse, imijap sada samba. You can do a lot of things. Kamu bisa melakukan banyak hal, benar-benar bisa. Tapi kamu selalu luar biasa dalam menghubungkan titik-titik antara berbagai bidang ini. Jadi bisakah kita mulai? Dan sayangnya kita harus karena saat ini ada begitu banyak kekerasan internasional. Tapi bisakah kamu memberi kami sedikit pembaruan tentang pandanganmu mengenai kemana arah perang Iran? Karena menurutku, Donald Trump sudah tidak terlalu senang dengan hal itu lagi, bukan begitu? Donald Trump's not very happy with it anymore, is he? Well, I don't know what you're talking about. Iran war ended. Ya, saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Perang Iran sudah berakhir. Hari apa sekarang? Ya, perang Iran berakhir 14 hari yang lalu karena Trump bilang dia sudah mengalahkan Iran. Iran tidak punya apa-apa. Iran tidak melakukan apa-apa. Saya tidak tahu kenapa mereka belum menyerah. Karena kamu tahu, dia menghapus Iran sepenuhnya dari keberadaan setiap hari. Dan ngomong-ngomong, apapun yang terbakar, tapi bukan milik Iran, itu semua kecerdasan buatan. Itu yang kita dengar kemarin dari Trump, bahwa semuanya adalah kecerdasan buatan. Dan kalau media terus menayangkan itu di berita, mereka akan dihukum karena itu berita palsu. Semuanya berita bohong. Putus asas, bukan? Dengan semua pernyataan yang dia buat, di Truth Social, di depan kamera, semua saya terdengar putus asa sekarang. Maksudnya, mencoba melibatkan orang Eropa, Tiongkok, dan Jepang untuk membuka akses Selat Hormuz. Itu ide yang gila sejak awal. It's an insane idea to start with. I don't think that was trying. I think that was more like. Aku rasa tidak ada usaha di situ. Menurutku itu lebih seperti memerintahkan para vasal, termasuk kurasa orang Tiongkok, yang juga dianggap sebagai vasal. Mereka akan benar-benar kesulitan kalau tidak melakukan apa yang kau tahu, sang kaisar dewa perintahkan. Ya, kau benar. Dan selain itu, kalau kau lihat postingannya, makin lama makin panjang dan makin tidak jelas. Aku benar-benar percaya stresnya mulai terlihat. Aku pikir dia sudah mulai menunjukkan setidaknya tanda-tanda awal demensia. Karena, maksudku, kau bisa lihat masa jabatan pertamanya, lalu awal masa jabatan keduanya, cara dia berbicara. Dia menggunakan kata-kata yang jauh lebih sederhana, frasa yang lebih sederhana, dan terdengar lebih seperti anak berusia 13, mungkin 12, atau bahkan 11 tahun daripada orang dewasa. Saya tidak mengatakan bahwa dia pernah menjadi orang paling bijak atau paling cerdas, kecuali kalau kamu bertanya langsung padanya, atau pada mereka yang percaya bahwa dia adalah orang yang diurapi. Tapi, kamu bisa melihat kemunduran itu, kemunduran mentalnya. Dan kamu tahu, kalau kamu sudah berada di jalur itu, tekanan besar, terutama tekanan besar ketika kamu berada di akhir masa kepresidenanmu, saat kamu menghadapi banyak masalah lain, ya, itu akan memperburuk keadaan. Itu kemunduran mental yang serius. Dan dia mulai mengoceh. Maksud saya, di postingan Truth Social-nya, dia mengoceh karena tidak punya penyaring. Dia butuh penyaring. Dia butuh seorang manajer yang mengambil apa yang dia tulis dan berkata, tidak, kita akan hapus ini dan ini. Dia butuh editor atau semacamnya. Ya, dia tidak punya. Jadi semuanya langsung dari otak Trump ke layar Anda. Dan ketika dia tampil di panggung, dia mengoceh. Keadaannya makin parah. Maksud saya mendengarkan pidato terbarunya. Saya belum pernah mendengar begitu banyak omong kosong dan kebohongan yang dikemas dalam waktu sesingkat itu. Saya rasa dia tidak mengucapkan satu kata pun yang benar, kecuali mungkin a atau is. Hanya sekumpulan kebohongan, semuanya dimaksudkan untuk melindungi dirinya sendiri dan membela Trump. Dan itu lucu di satu sisi, tapi sangat menyedihkan di sisi lain, dan sangat berbahaya. Anda punya seseorang dengan kepemimpinan yang sedemikian rusaknya secara mental, tepat di depan mata Anda. Dan di sisi lain, kita punya tahu kan, para dokter, dan beberapa orang bergelar PhD, Tuan Arakci, Tuan Ali, bukan Abunim, maaf, Ali Sadeh,
Siapa namanya? Maaf Ali, aku lupa. Abu Sadeh. Kita juga punya presiden, dan seterusnya. Maksud saya, semua orang ini benar-benar menjaga semuanya tetap terkendali. Dan mereka juga banyak memberikan wawancara daring kan? Mereka berbicara dengan sangat jelas tentang tujuan perang dan bagaimana cara mencapainya. Dan baru-baru ini ada wawancara baru di Sky News, di mana pewawancaranya mencoba menekan dia tentang kapan mereka akan mulai bernegosiasi. Dan pihak Iran terus mengatakan seperti, tidak, kami memaksa pihak lain untuk berhenti. Tapi mereka memberikan wawancara ini di Teheran dan mengundang media AS serta media asing lainnya. Dan mereka sama sekali tidak takut melakukannya secara terbuka, bahkan di Barat. Maksud saya, bagaimana kamu membaca situasi ini? Well, first of all, it's bravery. Baik, pertama-tama, itu adalah keberanian. Mari kita sebut apa adanya. Itu adalah keberanian. Saya tidak melihat banyak presiden Amerika atau pemimpin Eropa Barat yang mau mempertaruhkan nyawa mereka. Benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka dengan ikut dalam parade sementara AS menjatuhkan bom di tepi Carolina Selatan. Saya sebenarnya terkejut AS tidak melakukan pembunuhan massal di salah satu parade 4 tahunan itu. Saya sudah menduganya. Saya bisa beritahu sesuatu perempuan tewas tewas dan beberapa organ bom bukan kanan. Itu menunjukkan hal sebuah formi saya konsuming gelas and DNT befal and the skik and to it something new kremba. And just didn't massacre that crowd. Yeah, it's at first. I mean, Ya, pada awalnya, maksud saya, kamu tahu, kamu melihat para pemimpin ini pergi ke Kiev, dan sungguh, saya tidak mengerti mengapa Moskow mengizinkannya, karena Moskow memang mengizinkannya. Mereka berkoordinasi dengan Moskow. Mereka datang ke Kiev, dan mereka mengatur perjalanan mereka agar tidak ada yang terbang ke arah mereka. Saya selalu bilang, kamu tahu, tunggu sampai mereka sekitar 20 menit dari bandara, mulai serang bandara. Setidaknya buat mereka sedikit takut. Atau, Gropiasen, kalau like my ita, my next repsis rel beratno king, exor pruthi, lulik samdo kaftka, Yumanu kaplas to wasnolta. and blow it behind them and let them walk their way out. They'll get the message real quick. They haven't actually touched Mereka akan segera paham maksudnya, karena sebenarnya aku belum menyentuh mereka. Tapi mereka tahu mereka tidak akan disentuh. Mereka punya jaminan dari Rusia. Itulah sebabnya mereka masuk ke sana. Semua bintang dari politik Barat dan Hollywood ikut terlibat. Mereka semua datang untuk liburan kecil mereka di Kiev bersama Zelensky. Dan omong-omong, menurut USAID, setidaknya dari beberapa dokumen yang benar-benar dipublikasikan, karena sebagian besar tidak pernah dirilis. Percayalah, Julie is kuat. Tutgurus min Nordstrupupan Hugh. Anthony Jolie yang pertama, dapat 1 Juli itu. Semua anak setuai tertumraputal pagith. Bulan ispera. So that's the difference. They know they're not going to get hit versus people that are Mereka tahu watching mereka it, tidak akan they mengenainya. know Berbeda dengan orang-orang yang benar-benar berjalan keluar. people and they're- Mereka tidak tahu apakah mereka akan bisa pulang. Tapi itu adalah orang-orang mereka sendiri. Dan mereka menunjukkan keberanian. Lalu lihat Netanyahu. Jika dia masih hidup, dia masuk ke bunker. Ya. Dan bunker utamanya, omong-omong, adalah yang sama di bawah rumah sakit. Jadi, sedikit menggunakan rakyatnya sendiri sebagai tameng manusia. Sementara itu, istri dan putranya yang berusia 29 tahun sedang menikmati hidup nyaman di Miami. Ya, inilah kepemimpinan Barat. Inilah kepemimpinan modern. Mereka pandai berpura-pura dan menunjukkan kebajikan, tapi mereka tidak akan mempertaruhkan leher mereka sendiri. Virtue signaling, but they're not going to risk their own necks. Yeah, that's a huge difference. Ya, itu perbedaan yang besar. Hey, jeda singkat dulu, karena saya baru saja diblokir dari YouTube. Dan meskipun saya sudah kembali, hal itu bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi tolong pertimbangkan untuk berlangganan bukan hanya di sini, tapi juga ke daftar surel saya di Substack. Alamatnya pascalotas.substack.com. Tautannya akan ada di deskripsi di bawah. Sekarang, kembali ke video. Apakah kamu mempercayai rumor-rumor yang beredar saat ini? Bahwa Netanyahu mungkin sudah meninggal? Karena kita telah melihat beberapa video aneh tentang dia yang tampak memiliki 6 jari, dan kita belum melihat bukti yang kredibel tentang dirinya selama 1 atau 2 minggu. Menurutmu, apakah ada kemungkinan hal ini benar?
Oh, you mean like when he was? Oh, maksudmu seperti saat dia sedang minum kopi. Hanya saja dia tidak punya keriput sama sekali. Semuanya hilang. Kulitnya halus seperti bayi. Kopinya tidak menghilang atau bergoyang. Dan di semua gambar lainnya, giginya terus-menerus menghilang. Semua ini saja orang-orang sedang mengerjainya kan? Tapi dia mungkin bersembunyi di suatu tempat di dalam bunker. Yang maksudku, jujur saja, itu hal yang masuk akal untuk dilakukan. Tapi, I don't know. I can't comment on that because I simply. Saya tidak tahu. Saya tidak bisa berkomentar tentang itu, karena saya memang tidak tahu. Maksud saya, video-video itu palsu buatan AI. Itu sudah jelas. Video-video itu sudah jadi meme. Itu juga sudah jelas. Apakah dia sebenarnya masih hidup? Saya tidak tahu. Tapi tahu kan, bahkan kalau dia sudah pergi kemanapun dia mendapat balasannya. Semoga tempatnya hangat. Atas semua pembunuhan yang dia sebarkan, masih ada orang lain yang siap menggantikan. Maksud saya, bahkan kalau mereka berhasil menangkap dia, mereka belum menangkap seluruh pemerintahnya. Dan lagi, seperti halnya pemerintahan manapun yang sudah mapan, itu bukan partai satu orang. Ada orang lain yang terlibat. Dia mungkin pemimpinnya, mungkin otak di baliknya, tapi mungkin juga sudah ada seseorang yang siap menggantikannya. Begitulah cara sebagian besar pemerintahan berjalan. Mereka berjalan dengan sistem cadangan manusia. Benar, benar. sama seperti Iran tidak bisa dilumpuhkan hanya dengan membunuh Ayatollah Khamenei, Israel juga tidak bisa dilumpuhkan hanya dengan menyingkirkan Tuan Netanyahu. Ngomong-ngomong, orang yang saya maksud tadi adalah Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Mereka ini orang-orang yang sangat cakap. Jadi menurutmu kemana arah perang ini sekarang? Selat Hormuz, pada dasarnya, pihak Iran mengatakan mereka tidak sepenuhnya menutupnya, bukan? Maksud saya, kapal dari negara-negara sahabat masih bisa lewat. Mereka sendiri yang bilang begitu. Kapal tanker milik Iran juga masih melintas. Jadi, Amerika Serikat sebenarnya tidak memiliki kendali penuh atas wilayah itu. Kemana arah perang ini secara militer? Ya, faktanya. Iran selama, kamu tahu, 18 hari terakhir, sebenarnya telah mengekspor sekitar 10% lebih banyak minyak daripada biasanya dalam periode seperti itu. Coba pikirkan itu. Dan kemarin ada kapal tanker Pakistan yang diizinkan lewat dan menuju ke Pakistan dengan membawa minyak tersebut. Jadi ya, minyak masih keluar. Dan Saudi juga mengalirkan sebagian minyak melalui pipa mereka ke Laut Merah. Tapi sekali lagi, sebagian besar minyak tidak kemana-mana, dan banyak yang sudah rusak. Infrastruktur telah rusak. Amerika Serikat, kamu tahu, ketika Trump berkata, saya tidak menghancurkan infrastruktur minyak di Pulau Kharg. Ya, pertama-tama itu bukan satu-satunya pelabuhan yang dimiliki Iran. Iran punya 5 pelabuhan. Itu hanya yang utama saja. Untuk minyak. Tapi dia juga tidak melakukan itu. Karena Iran sudah mengatakan, kalau kalian menghancurkan milik kami akan menghancurkan milik semua orang. Kalau kami jatuh, kami akan membawa seluruh infrastruktur bersama kami. Lalu apa yang bisa dilakukan ketika semuanya benar-benar hancur? Kerusakan yang sudah ada saja akan memakan waktu lama untuk diperbaiki. Suka atau tidak, begitulah kenyataannya. Dan menurut saya, hal lain yang tidak pernah dibicarakan adalah bahwa AS pada dasarnya meninggalkan warganya di sana. Bertahanlah sebisanya. Nah, di Arab Saudi dan semua wilayah itu, sebagian besar pekerja minyak, kita bicara tentang insinyur, teknisi terampil, adalah orang Amerika atau masih orang Amerika. Banyak di antara mereka bersama keluarganya. Menurutmu mereka akan kembali ke wilayah itu? Tentu saja tidak. Jadi, akan ada kekurangan besar pekerja yang kompeten. Orang-orang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk bekerja di fasilitas-fasilitas tersebut. Tidak ada yang membicarakan hal itu. Masalah ini mungkin masih agak jauh di depan, tetapi akan menjadi persoalan juga, bersama dengan banyak persoalan lainnya. Mengembalikan keadaan seperti sebelum perang pilihan dan agresi Amerika akan jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan orang. Kebanyakan orang berasumsi, selat akan dibuka,
mereka akhirnya akan berdamai dan semuanya akan langsung berjalan kembali. Tidak, tidak akan begitu. Akan ada keterlambatan dalam memperbaiki berbagai hal. Akan ada keterlambatan dalam mendapatkan orang yang bisa memperbaiki berbagai hal. Akan ada keterlambatan dalam keluar masuknya kapal. Akan ada efek berantai dari semua ini. Kebanyakan orang tidak menyadarinya atau tidak memikirkannya. Most people don't realize it or don't think about it. But if you do a little bit of brainstorming, what else is going to Tapi, jika kamu melakukan sedikit curah pendapat, apalagi yang akan terjadi? Ada banyak masalah, dan itu pun jika pabrik desalinasi tidak menjadi bagian dari keseluruhan permainan ini. Begitu mereka terlibat, entitas buatan yang dikenal sebagai negara-negara teluk akan mulai lenyap dengan sangat cepat. Bisa saja terjadi peristiwa dengan korban massal, orang-orang benar-benar mati kehausan. Dan ketika saya mengatakan korban massal, mungkin kita berbicara tentang 40, 50, 60 juta orang yang bisa mati karena kehausan. Karena semua entitas itu sepenuhnya bergantung pada pabrik desalinasi. Sekarang, saya pernah berada di Dubai pada tahun 2013 dalam perjalanan bisnis, ketika saya menjabat sebagai Direktur Rantai Pasokan Eurasia untuk Halliburton. Director Supply Chain Eurasia for Halliburton. And I like historic places. Dan saya suka tempat bersejarah, jadi saya bertekad untuk mencari Dubai yang bersejarah. Saya mencari di seluruh internet, mencoba menemukan beberapa sumber. Tidak ada. Apa-apaan ini? Sampai di Dubai, saya mulai penduduk setempat. Mereka bilang, ya, Dubai bersejarah. Dubai bersejarah itu dulu benteng kecil dari batu bata lumpur di sebuah desa kecil dengan benteng mungil. Itulah Dubai bersejarah. Sekarang sudah tidak ada lagi. Hanya itu. Tak usah ada bersejarah. Tidak ada peradaban besar di wilayah ini. Hanya para panglima perang di benteng-benteng kecil. Dan sebagian besar penduduknya, yang sejak Fuelpo tidak banyak adalah pengembara. Insme. Semua ini dibangun secara artifisial, sus. All of this is artificially built. All of this is artificially built on technology. Semua ini dibangun secara artifisial, di atas teknologi dan jalur perdagangan. Yang omong-omong merupakan hal lain yang tidak dibicarakan siapapun. Apa yang terjadi ketika makanan habis? Dubai, UAE, Qatar. Mereka tidak bisa memberi makan diri mereka sendiri. Oke, Arab Saudi punya gandum di selatan setidaknya, tapi tetap harus mengimpor banyak makanan. Apa yang terjadi ketika negara-negara lain ini? Ya, seharusnya sekarang mereka mulai kehabisan makanan. Tidak ada impor yang masuk. Maksud saya, memang bisa saja membawa barang lewat pesawat. Tapi ketika berurusan dengan 4 juta orang yang harus diberi makan di Qatar saja. Itu sekitar 3 hingga 3,5 juta pekerja dan mungkin setengah juta penduduk lokal. Itu banyak sekali pesawat. Jenis hasil bumi seperti itu biasanya datang lewat kapal. That type of produce gets brought in by ship. Yep, and we are in an active war area where Dan kita sedang berada di zona perang aktif, di mana rudal berterbangan dan penerbangan dihentikan. Jadi orang-orang membuat komentar bodoh. Saya membaca di media Swiss tentang orang-orang yang bertanya-tanya, apakah mereka harus mencoba melarikan diri dari Dubai atau Qatar dengan taksi. Teman-teman, apakah kalian sudah melihat peta? Apakah kalian tahu di mana tempat-tempat itu berada? Kalau setiap tafiknya cembing-cembing melintasi gurun seperti mengemudi dari Zurich ke Pace, tidak bisa. Tapi, iyalah. Zurich to Paris, you just can't. But anyhow, You could if you can get up to Riyadh. There are Kamu bisa, kalau kamu bisa sampai ke Riyadh. Ada jalan yang membentang sampai ke Mekah dan Madinah. Tapi ya, maksudku, pertama-tama kamu perlu mencari sopir taksi. Kedua, itu perjalanan yang cukup jauh. Ketiga, aku tidak tahu berapa biayanya. Tapi ada hal lain. AS pada dasarnya telah meninggalkan warga sipilnya. Maksudku, Rusia sudah mengevakuasi warganya, Georgia juga sudah mengevakuasi warganya, dan Rusia membantu serta siap terus membantu. Negara lain berhasil melakukannya. AS justru meninggalkan warganya di sana. Tidak ada upaya untuk mengevakuasi mereka. Faktanya kamu tahu, pada hari kedua, atau hari ketiga, aku punya video di salah satu pembaruan aku. Seorang jurnalis, saat merekam video, menelepon ke jalur darurat yang dibuat untuk ini oleh Departemen Luar Negeri, Kementerian Urusan Internasional. from the State Department, the Ministry of International Affairs. And there's the recording there. Dan itulah rekamannya. Kamu tahu intinya, jangan terlalu berharap pada pemerintah AS untuk mengevakuasimu. Bertahanlah sebaik mungkin.
Jadi pemerintah AS, lupakan saja 2.000-an tentara dan warga sipil di zona hijau dan 2 pangkalan lainnya di Irak yang telah diserang. Tidak ada yang membicarakannya, padahal operasi tempur terjadi di sana setiap hari. Cepat atau lambat, mereka akan kehabisan perbekalan dan amunisi. Lalu bagaimana? Zona hijau diserang, dan strength sistem phalanx, mereka hold 2 hari yang lalu. Itu bersistep tribran itu pesawat yang hangat. Unit timit mirip atwadi duweb itsna ang nojol kain wawad. So naisiu, teilacting namiu di Baghdad. It's Baghdad. It's a gigantic zone. Itu di Baghdad. Itu adalah zona besar di kota, didirikan sebagai area aman untuk kedutaan, kantor pusat perusahaan, dan siapapun yang terkait. Ya, jadi salah satu titik pertahanan utama mereka telah dihancurkan. Mungkin sekarang sudah lebih banyak. Tapi mereka telah ditinggalkan. Dan kamu tahu, ada juga orang-orang di Arab Saudi. Percayalah, jika mereka bekerja untuk Aramco atau banyak perusahaan lain, maksudku, aku pernah mendapat tawaran kerja dari Aramco. Profesor, orang Amerika, manajer dari berbagai perusahaan, ada banyak orang. Ini bukan hanya soal minyak dan gas. Dan mereka di sana bersama keluarga mereka. Mereka semua telah ditinggalkan. Bertahanlah sebisamu. Amerika Serikat seharusnya bisa membentuk konvoi untuk membawa mereka ke Yordania, setidaknya, lalu menerbangkan mereka dari Yordania atau ke Mesir. Mereka bisa mencoba membawa mereka ke Turki, meskipun itu akan sulit. Yah, aku tidak tahu. Al-Jolani sekarang adalah teman mereka. Mungkin, University Trout. It's bring chats we simple express data. Amaring tib na Brett's afaton. But they could have done something, but they've done nothing. They've done nothing. Mereka tidak tahu, tapi mereka tetap lebih beruntung daripada orang-orang malang yang sekarang terjebak di pangkalan-pangkalan itu, yang tepat di Teluk, bukan? Menurutmu begitu kan? Kamu yang bilang padaku bahwa mereka bahkan tidak repot-repot membangun bunker yang layak di pangkalan-pangkalan itu. Yeah, that was a shock when I found that out. Ya, itu benar-benar mengejutkan ketika saya mengetahuinya. Kamu tahu, saya menghabiskan waktu saya di pasukan lapis baja dan infanteri. Dan kemudian, ya, selain satuan markas, semua perwira pada akhirnya akan masuk ke staf. Tapi, kamu tahu, sebagai perwira lapis baja, sebagai perwira infanteri, fakta bahwa mereka tidak membangun bunker itu sungguh sulit dipercaya. Apa maksudmu, mereka tidak membangun bunker? Saya sedang berbicara dengan seorang teman saya sedang melakukan wawancara dengannya, Pascal Lotas, yang cukup berpengaruh di masyarakat Georgia. Dia mantan perwira infanteri, dulu di Soviet lalu di Georgia. Dan dia berkata, tunggu, apa maksudmu? Aku tidak dengar dengan jelas. Apa maksudmu? Reaksinya sama seperti semua orang dengan latar belakang kami. Hanya apa? Tapi ya, mereka memang tidak membangun bunker. What? But yeah, they didn't build bunkers. One, they were expecting this war to be. Pertama, mereka mengira perang ini akan berlangsung sangat-sangat singkat. Kedua, ada ketergantungan dan keyakinan mutlak pada sistem anti-udara. Nah, sistem anti-udara itu paling baik sudah kehabisan amunisi. Paling buruk, mereka hancur di tengah jalan. Dan yang saya dengar sekarang adalah kepanikan. Pihak Saudi telah mengatakan kepada militer Amerika, urus saja urusanmu sendiri, kami tidak akan membantu, kami netral, bertahanlah sebisamu. Jadi mereka terputus dari dukungan itu. Ada pembicaraan tentang evakuasi pangkalan, evakuasi besar-besaran dan kemana? Saya tidak tahu. Memohon kepada pihak Saudi agar mengizinkan mereka lewat, karena pangkalan-pangkalan itu benar-benar tidak bisa dipertahankan. Iran secara sistematis menghancurkan infrastruktur. Mereka belum benar-benar mulai menyerang barak dan tempat-tempat semacam itu. Tapi cepat atau lambat mereka akan sampai ke sana. But they'll get to that sooner than later. But these guys, yeah, they don't have bunkers. Tapi orang-orang ini ya, mereka tidak punya bunker. Mereka tidak merencanakan hal ini. Gila banget. Maksud saya, seperti yang saya bilang, dari seseorang dengan latar belakang seperti saya, bagaimana bisa tidak membangun bunker? Kamu mulai menggali bunker begitu kamu memutuskan di mana markasmu berada. Kamu mulai menggali bunker, lalu membangun hal-hal lainnya. Kamu tahu, bahkan Halliburton, Schlumberger, perusahaan-perusahaan seperti itu di Irak dan daerah lain, mereka punya bunker di markas mereka. Tapi ya, orang-orang Angkatan Udara dan Angkatan Laut, mereka tidak pernah membangun bunker yang benar-benar gila. Mungkin ada beberapa markas yang punya, tapi sejauh yang saya tahu, tidak ada.
yang sekali lagi gila. Dan sekarang mereka menanggung akibat dari kebodohan mereka. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu tidak punya tempat untuk bersembunyi. What do? You got no place to hide. Dan pagi ini, kami juga mendapat laporan bahwa mereka sebenarnya, saya rasa itu kapal induk Gerald Ford, ya, kapal induk yang sudah berada di laut selama sekitar 10 bulan. Dan ternyata mereka mengalami kebakaran. Mereka mengatakan kebakaran itu terjadi di salah satu ruang cuci, seperti dari pengering pakaian di tempat laundry. Bagaimanapun, ada kebakaran di kapal. Butuh waktu sekitar 3 jam untuk memadamkannya. Misalnya, Euroscanner Garrett de New York. Ada kapal din scammer mo terbakar, takpan na strength. Is now starting to burn just without even being attacked. And apparently 600 sailors are impacted by that. Dan tampaknya sekitar 600 pelaut terdampak karena tempat tinggal mereka terbakar. Apa yang hal itu katakan tentang kondisi Angkatan Laut AS? Maksud saya, mereka tampak benar-benar terbebani, sangat terbebani. Dan Donald Trump sekarang memerintahkan lebih banyak personel ke Samudra Hindia, tampaknya. Alexander Mercouris menafsirkan hal ini mungkin bukan soal Selat Hormuz, melainkan lebih kepada upaya mencegat kapal tanker minyak Iran. Tapi itu hanya dugaan liar. Menurut mana ala situasi ini akan bergending? Nah, kamu ingat apa yang aku ceritakan sebelumnya tentang sistem yang saling berantai? Ini semua bagian dari itu. Maksudku, kapal induk. Pertama-tama kamu tahu, kapal induk itu besar. Ada 5.000 orang di dalamnya, dan mereka sudah berada di laut selama 11 bulan, yang merupakan tekanan luar biasa bagi tubuh dan pikiran manusia. Tapi itu tempat yang besar. Sekarang, lihat kapal perusak itu. Mereka sudah berada di sana sebagai pengawal selama waktu yang sama. Mereka punya kru sekitar 350 orang di ruang yang jauh lebih kecil. Mereka bahkan lebih terkurung. Tidak ada yang membicarakan kapal perusak atau kapal selam yang ada di sana. Tapi semua sistem itu sangat teknis dan saling bergantung satu sama lain. Dan ya, krunya kelelahan. Maksudku, pikirkan saja. Berada di laut selama 11 bulan. Biasanya mereka bergiliran setiap 6 bulan. 11 bulan itu gila. 11 months, is insane. They haven't been to port 11 months. Mereka belum singgah di pelabuhan selama 11 bulan. Itu merupakan tekanan mental dan fisik yang luar biasa bagi orang-orang. Kamu tahu, kalaupun mereka berhenti, itu hanya sebentar. Sekadar untuk mengisi bahan bakar atau menambah persediaan. Tapi orang-orang butuh istirahat. Secara fisik, orang-orang butuh istirahat. Kamu tahu, ini datang dari seorang warga sipil. Seorang pria yang mendapat 5 penangguhan wajib militer untuk Vietnam. Trump, 5 penangguhan. Pria yang mengatakan bahwa orang-orang yang memimpin perang Vietnam semuanya bodoh, idiot, tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ahli taktik ulung Trump yang punya 5 penangguhan seharusnya bisa menunjukkan kepada semua orang apa yang ia mampu lakukan menjadi seorang perwira. Tentu saja, dia tidak melakukannya, tidak akan, dan tidak mau. Dan begitu juga dengan anggota keluarganya. Tapi kamu tahu, ini adalah penyalahgunaan. Penyalahgunaan terhadap orang-orang. Bahkan kapifithotor, ikinjukan ini mimbeng es legal, sabtat grupin wang ismeng spintaan po. Maski merkelar sana, itu no call. Inilah situasinya, bahkan sebelum aset-aset ini digunakan. Maksud saya, kita sedang membicarakan hal ini sebagai bencana besar bagi Amerika Serikat sekarang, padahal baru setengah minggu ketiga. Namun mereka bahkan belum terjun ke pertempuran. Kondisi kekuatan militer AS tampaknya jauh lebih buruk dari yang kita kira. Bahkan kami yang kritis pun berpikir, mereka tidak akan mampu menunjukkan kekuatan sebesar itu. Wolfgang Enur, tasa justru menunjukkan yang kefaktuan itu. It's helping me surprise mengejutkan yang saya. Kau tahu, Sahal atau IDF. Sahal itu dalam bahasa Rusia. IDF seharusnya menjadi kekuatan militer utama di Timur Tengah. Tapi ya, itu sampai mereka masuk ke Gaza dan membuktikan bahwa mereka tidak seperti itu. Mereka jauh sekali dari harapan itu. Kau tahu, hal tentang menjadi penggertak dimanapun adalah kau biasanya tidak benar-benar terlibat dalam banyak perkelahian. Mungkin kau akan berkelahi sekali atau 2 kali untuk membangun reputasimu.
Dan sesekali kau mungkin memukul seseorang yang cukup lemah untuk mempertahankan, katakanlah, reputasi itu. Tapi sebenarnya, kau tidak ingin mengambil risiko melawan siapapun yang benar-benar bisa melukaimu. Karena bahkan jika kau menang, kerusakan yang mereka timbulkan padamu akan menunjukkan kepada semua orang di sekitar bahwa, hey, dia tidak tak terkalahkan. Dia sebenarnya sudah kena cukup banyak pukulan. Mungkin aku bisa mengalahkannya. King, Aratat, bejuzirnya stopai retak. Because look, he's got cracks in his armor. And that's exactly what the IDF showed in Gaza. Dan itulah yang tepat ditunjukkan oleh IDF di Gaza. Mereka masuk ke sana, menewaskan banyak orang. Tapi 2 tahun kemudian mereka masih berperang. Mereka belum hancur. Dan itu menunjukkan bahwa ya, IDF bukanlah kekuatan besar yang ditakuti semua orang. Mereka terjebak di Lebanon Selatan. Tentu mereka pandai membunuh warga sipil, tapi mereka tidak terlalu mahir bertempur. Dan itulah yang sekarang ditunjukkan oleh AS. Ya, tentu saja, negara-negara kecil. Kita bisa mengalahkan mereka. Tapi kekuatan regional sedang menyerap semua yang kita lemparkan padanya dan membalas kita. Dan infrastruktur yang dibangun AS selama 30 tahun telah didemobilisasi dan terdegradasi. Pada dasarnya hancur, benar-benar, dalam 4 atau 5 hari pertama. Dan sekarang, Iran secara sistematis membongkar apapun yang tersisa. Dan tidak ada yang bisa dilakukan AS selain duduk diam dan menerimanya. And there's nothing the US can do about it, except sit there and take it. So what are they actually targeting? Jadi sebenarnya apa yang mereka targetkan? Aku tidak benar-benar mengikuti, karena sulit untuk tahu. Amerika Serikat dan Israel tidak langsung menayangkan di berita malam jenis fasilitas apa yang diserang. Tapi dari sumbermu, apa yang kamu tahu tentang apa yang sedang diserang oleh pihak Iran? Selain itu, dalam 2 minggu pertama, Iran hanya menggunakan persediaan rudal lamanya, yang cukup luar biasa. Dan belakangan mereka mulai menggunakan rudal yang lebih baru, thermal rudal loitering. Nah, that isn't pretty. Monster remains spring we steamward from his dreath. Bisakah penikirum pemalu? Somehow intercept. Can you give us an update on that front? Yeah, the loitering is loitering munitions. Ya, yang dimaksud dengan loitering adalah amunisi berkeliaran. Rusia sudah menggunakannya sejak hari pertama. Pada dasarnya, kamu meluncurkan sebuah rudal ke udara, dan rudal itu akan terbang berputar karena memiliki kapasitas bahan bakar yang cukup. Rudal itu terbang mencari target. Jadi, kamu tidak selalu mengirimkannya dengan mengetahui secara pasti apa yang ingin kamu hancurkan. Kamu mencari target yang muncul sebagai peluang. Rudal itu berputar di udara, sementara kamu memiliki drone atau unit pengintai infanteri di luar sana di semak-semak. Jelas, hal itu tidak bekerja seefektif itu di Teluk Persia. Tetapi kamu memiliki drone yang mencari target dan amunisi yang sudah berada di udara. Jadi kamu melihat sebuah target, misalnya sebuah tank atau mobil staff, sesuatu seperti itu. Biasanya kamu melihatnya, melaporkannya, mereka meluncurkan serangan, dan pada saat kamu mendapat kesempatan untuk menghancurkannya, target itu mungkin sudah hilang. Di sini, kamu melihatnya, melaporkannya, dan amunisi sudah berterbangan di sekitar. Serangan langsung masuk dan menghancurkannya. Jadi, waktu responsnya sangat cepat. Seperti yang saya katakan, Rusia telah bekerja dengan sistem spawn terakhir, sangat efektif. Jadi itu satu hal, mereka sedang berperang. Apa yang kita lihat sekarang adalah mereka memasuki fase ketiga. Fase pertama menggunakan perlengkapan murah, lama. Ya, bukan murah, tapi lebih tua. Dan drone lama, peluru kendali lama yang berusia 15 atau 20 tahun. Mereka tidak menggunakannya untuk membanjiri pertahanan udara musuh. Itu fase 2. Mereka menggunakannya untuk membutakan Barat. Atau, ya, bukan Barat dalam hal ini. Amerika Serikat dan Israel dengan menghancurkan semua radar itu dan terus-menerus menyerang, ditambah lagi menghantam radar Ta'at. Ngomong-ngomong, 4 atau 5 hari yang lalu, muncul video dari Korea Selatan yang menunjukkan mereka pada malam hari diam-diam memindahkan sistem-sistem itu untuk dimuat ke pesawat dan diterbangkan ke Israel. Jadi sekarang mereka sedang menarik aset mereka dari mana-mana. Terima kasih sudah membuat Tiongkok dan Korea Utara marah, Korea Selatan. Kami pergi. Selamat tinggal. Semoga hidupmu menyenangkan. Kami akan kembali setelah semua ini selesai. Mungkin.
Dan hal yang sama berlaku untuk Jepang juga. Terima kasih sudah menjadi boneka kami. Kami pergi sekarang, jadi kita akan bertemu lagi setelah ini berakhir. Itu pasti tidak membuat para pemimpin mereka bersemangat. Rasanya seperti, ya, sekarang kalian tahu posisi kalian dalam hierarki besar dunia. You know your place in the big hierarchy of things. Israel rules. Just on a side note, the Israel Japanese, berkuasa. took the decision Sebagai catatan tambahan, 2 tahun lalu Jepang memutuskan untuk mulai membangun sistem pertahanan rudanya sendiri. Mereka tahu itu akan memakan waktu 10 tahun. Jadi ya, mereka sudah terlambat sekitar 8 tahun. Tapi hal itu sudah dipahami dengan baik 2 tahun lalu. Dan itu bukan karena tekanan dari AS, melainkan karena mereka menyadari bahwa AS tidak dapat diandalkan. Bagaimanapun, ini adalah wilayah yang sama sekali berbeda. Baiklah, misi yang kita lanjutkan dakwah yang sedang diserang dan apa Wisworn. Jadi, tahap 2, melumpuhkan sistem AS. overwhelming the US the Right. system. So what happened was Jadi yang terjadi adalah, waktu persiapan untuk melakukan serangan berkurang dari sekitar 40 atau 45 menit menjadi mungkin hanya 5 menit. Karena stasiun radar garis depan telah dihancurkan. Mata di garis depan sudah hilang. Radar-radar itu seharusnya mendeteksi peluncuran. Jadi begitu rudal mulai diluncurkan, mereka sudah terdeteksi. Jika rudal itu menuju ke Israel atau pangkalan Amerika yang lebih jauh ke dalam, sebelumnya mereka punya waktu 45 menit untuk bereaksi. Itu waktu yang sangat lama. Sekarang tidak ada radar yang bisa mendeteksi apapun. Sistem taat di Arab Saudi telah dihancurkan. Dengan kata lain, di Yordania juga sudah tidak ada. Tidak ada deteksi. Pada saat mereka terlihat datang, jaraknya tinggal 5 menit lagi. By the time you're seeing them coming in, they're 5 minutes out. Your reaction time is obviously Waktu reaksi Anda jelas sangat singkat, jadi banyak hal mulai bisa menembus. Ini masih tahap kedua. Anda meluncurkan banyak peralatan lama. Anda masuk lebih jauh, tetapi sekarang Anda menggunakannya untuk menyerap dan membanjiri sistem anti-pesawat. Karena bukan hanya Anda menarik tembakan dari rudal yang diluncurkan untuk menghancurkan peralatan lama Anda, tetapi ketika mereka meluncurkan, radar mereka menyala. Saat peluncur menembak, posisi mereka teridentifikasi, dan drone lanjutan atau gelombang kedua kini dapat menargetkan platform tersebut. Jadi sekarang Anda juga menghancurkan infrastruktur sistem anti-pesawat itu sendiri, bukan hanya menghack rudal mereka, dan melemahkan pertahanan mereka. Dan setelah itu selesai dengan efektif, barulah kamu beralih ke hal-hal yang mahal. Saat itulah kamu mengeluarkan perlengkapan terbaik dan mulai menyerang infrastruktur penting yang biasanya dilindungi. Disitulah kita melihat Hizbullah menembakkan sekitar 200 rudal. Sesuatu yang biasanya tidak mereka lakukan dalam jumlah sebanyak itu karena akan dicegat. Tapi mereka melakukannya, dan rudal-rudal itu terbang, sebagian besar tanpa hulu ledak, menuju targetnya. Jadi ya, begitulah situasinya sekarang. Dan tidak ada yang dimiliki AS yang bisa menghentikan ini. Tidak ada yang dimiliki Israel. Sistemnya kewalahan, persenjataannya berada pada tingkat minimum yang kritis. Dan sejauh menyangkut infrastruktur di Teluk Persia, kita melihat 5 kapal tanker Strata itu terbakar. Inilah yang sedang dilakukan Iran. Dan mereka punya sesuatu entah dari mana. Aku tidak tahu dari mana. Bahkan tidak bisa menebak. Mereka mendapatkan citra satelit. Karena kamu tahu, Donald Trump omong-omong telah memerintahkan semua perusahaan satelit AS untuk menghapus semua data dari 2 minggu terakhir, dan tidak membagikan apapun, atau setidaknya merilisnya dengan penundaan 2 minggu. Jadi perusahaan-perusahaan Amerika sedang offline, tapi aku tidak tahu dari mana mereka mendapatkannya. Rupanya, bukan hanya Iran yang memiliki beberapa satelit, tapi negara-negara lain yang berpihak pada Iran juga punya satelit. Sebuah satelit kecil, aku tidak tahu, aku tidak menyangka itu. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Seharusnya tidak seperti ini. Mungkin Rusia sedang menjadi perantara bagi AS? Berani sekali mereka. Maksudku, hanya Amerika yang boleh menjadi perantara bagi Rusia. Tidak bisa sebaliknya. Bermaniku. Teta, Vidugit, Istana Lakewood, Actum Brightstu.
and I'm sorry. Maaf, kita seharusnya tidak berfokus pada Donald Trump, karena itu hanyalah pengalih perhatian, sebuah distraksi dari apa yang sebenarnya sedang terjadi. Video terakhir yang saya tonton di Twitter, dari konferensi persnya sebelum kita siaran, menunjukkan dia mengatakan bahwa tidak ada ahli yang bisa memperkirakan Iran akan menyerang negara-negara yang menjadi tuan rumah pangkalan militer AS. Itu benar-benar datang tiba-tiba. Tidak ada yang menduganya. Tingkatnya, maksud saya. Baiklah, Baisya, itu hanyalah distraksi dari apa yang sebenarnya. Sungguh luar biasa bahwa hal seperti itu sebenarnya. Jadi kita semua sama ini yang sedang berlangsung. Kita punya penarik itu. Kita juga telah mengetahui sekarang, di minggu ketiga, bahwa Iran tidak hanya mampu melaksanakan strategi serangan 3 lapis ini, tetapi bahkan ketika mereka digempur oleh S, dan mereka memang digempur, mereka juga diserang, itu sama sekali tidak cukup untuk menghilangkan kemampuan mereka untuk terus bertahan. Jadi Iran masih mempertahankan kemampuan itu. Dan setiap hari, Pentagon memberitahu kita, Pascal Lotas memberitahu kita, bahwa seluruh kapasitas perang Topographer, 90%. Namun hal-hal ini terus saja bang. Jadi itu banyak memberitahu kita tentang kapasitas sebenarnya, bukan gitu? The Iranian military, doesn't it? Well, what it tells you is that, Nah, yang bisa kita simpulkan adalah bahwa Rusia yang licik itu telah beralih dari mesin cuci ke lemari es untuk mendapatkan chip yang berfungsi, dan juga pembuat kopi, dan kamu tahu, segala macam barang lainnya. Begitulah cara mereka memasok teknologi ke Iran dan menjaga agar drone mereka tetap beroperasi. Radivati, Kas kamu tahu, Rusia sudah kehabisan wallet Dozenistis 3 tahun lalu. 3.5 years back. in Dalit Bar, Yi, Yeah, and shovels, deadly shovels. Ya, dan sekop mematikan. Maksud saya, ini seperti skop hipersonik. Jadi, teknologi itu telah dibagikan. Iran sekarang bergerak ke generasi berikutnya dari skop hipersonik. Tuhan tolong kita semua. Mereka memiliki sekop dengan beberapa hulu ledak pada beberapa rudal balistik ini, seperti yang telah kita lihat di atas Israel. Kamu tahu, saat itulah selusin sekop terbang ke arahmu sekaligus. Dozen shovels come flying at you at once. But Let me system ang siap 4. and the latest insult Dan penghinaan terbaru, upaya untuk merusak pemerintahan Iran, adalah dengan mengatakan bahwa Khamenei gay. Itu yang terbaik yang bisa mereka pikirkan. Itu benar-benar menjadi bahan ejekan sekarang, seolah-olah hal itu akan memicu revolusi. Orang-orang ini, kalau kamu lihat, seperti anak-anak TK pada puncaknya. kindergarten at its best. No, but it's really difficult. It's really difficult for us. Tidak, tapi memang sangat sulit bagi kami untuk tetap bersikap serius. Dan semua orang, jika kamu mendengarkan dan tidak paham referensi tentang skop, maka kemungkinan besar secara statistik kamu tidak berada di saluran ini, karena kamu mungkin terlalu muda. Tapi maksud saya, ada begitu banyak sinisme yang harus kami hadapi selama 4 tahun terakhir. Dan tampaknya memang, kamu tahu, kami sudah membicarakan hal ini di episode sebelumnya bersama semua rekan. Baru tidak to purchase keborsin senendi. The West started believing its own lies, and Dan inilah tweet ketik sektemetsu. when it all comes crashing in, the fact that they did believe their own lies. Fakta bahwa mereka mempercayai kebohongan mereka sendiri membuat mereka tidak hanya terlibat dalam perang proksi di Ukraina, tetapi kini juga dalam perang dengan Iran. Dan ternyata, Iran sama sekali tidak seperti yang digambarkan. Bahkan orang-orang berpangkat tinggi di posisi penting, bukan hanya Trump, tetapi juga mereka yang berada di bawahnya dalam struktur militer, tampaknya telah mempercayai kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. The lies that they told themselves. You know, like I said, the three big things that came out of yesterday Stes, seperti yang bilang, skura hal beswinstrul detail teng rekashuler, is yin yusaji terasat. B, semuanya berbasis I, dan C, Khamenei zile. it's all AI and see how many is gay. That's it. This is Pamamrithik that's nasmo grimentru, no right gouge tour. Murthini bapart memory. Yun yinks. see because he's gay and you have to have a revolution. Lihat, karena dia gay, dan kamu harus mengadakan revolusi.
Itu ada di X, ada juga di platform lain. Ya tentu saja, ini akan memicu revolusi. Kita sudah membunuh mereka semua, itu tidak memicu revolusi. Mari kita pikirkan cepat. Apa lagi yang kita punya? Maksud saya, ini adalah puncak dari kecerdasan AS dan semangat humas mereka sepertinya pada titik ini dalam konflik. Begitulah konyolnya mereka sekarang. Kamu tahu ada yang disebut menggenggam jerami. Hamma yung gostre kosong. It's inambag nyuta sa machat. Hal terbaik sebesrukin adalah dia gay. This is the level they've gotten. This is the best they can do is he's gay. But if you're that Tapi di matasan hal semap itu, at the beginning di awal minggu ketiga, kita sudah sejauh ini dalam keputusan ini. Etin growth dali, kita semakin berbahaya mendekat lihat kaum dengan kan? seeing a first nuke being used. From the US, no. Dari AS, tidak. Maybe. Dari Israel mungkin. Of course, if Israel- Terus Israel, marwin kui sawai saya live. Sorry, Ni bayam fat. Tnap orang itu stamin balim chisla. come here and help us open the Straits of Hormuz. We're not Kita smiling sa near gravity. Anthropahode. So bring your ships and do it. I'm sorry, that was the Jadi fourth bawa point. chipmu dan I'll lakukan have saja. that up on my- Maaf, itu tadi poin keempat. Semua itu akan saya masukkan dalam pembaruan saya. Jadi ya, itu poin keempat. Maaf, saya sudah menipu semua orang dari 25% poinnya. Jadi ini palsu, tidak ada pencitraan, dia gay. Dan itu tugasmu untuk membuka Selat Hormuz. Itulah inti dari 2 hari terakhir. Seperti, serius? Sejauh ini, semuanya sudah terpuruk. Ini ya, apapun kehidupan pribadinya, saya cukup yakin itu tidak akan memengaruhi upaya perang pada titik ini. Tidak ada orang lain yang akan datang menyelamatkan kalian di sana. Semua orang bilang, terima kasih. Kami akan memikirkannya tahun depan. Oh, dan sekarang, omong-omong, bagian dari permohonan sekaligus ancaman itu adalah keadaan akan menjadi buruk bagi NATO jika kalian tidak datang melakukan ini sekarang. For NATO if you don't come to do this now. So, I mean, how tell me, you Serektis 4, and the Thomas numerok disani, imi mermana rusim bring in. Maxku, naribati bersami swithers wasini spoke wrong. Yeah. now, right? Oh yeah, it is. On the Russian Oh ya, benar begitu. Di pihak Rusia, saya tidak terlalu sering menonton televisi. Saya tidak punya waktu. Sebenarnya, saya sempat menonton sedikit, tapi saya benar-benar tidak punya waktu. Namun saya banyak membaca hal-hal yang muncul. Dan ya, ada beberapa hal terkait itu. Maksud saya betapa konyolnya semua ini. Kerusakannya luar biasa. Bukan hanya rajanya tidak mengenakan pakaian, dia bahkan tidak punya kulit. Dia berlapis emas, tapi tidak punya kulit. Kamu tahu pada titik ini, Kalabaliu Castle is a Kabskrang, sebagiannya sebagai crooked scandal, petani. Part of it is gonad still attached to it. The longer he stays, the more gilded he becomes. Semakin lama dia bertahan, semakin mewah dirinya. Karena tidak ada cara untuk menang selain dengan nuklir. Dan kemudian kita akan memasuki era yang sama sekali berbeda, yang sebenarnya tidak ingin kita masuki. Kemungkinan serangan balasan nuklir dari beberapa negara muslim yang memilikinya. Dan omong-omong, itu akan menjadi lampu hijau bagi setiap negara yang mampu untuk memulai program nuklir mereka sendiri, atau membeli milik negara lain, seperti nuklir Pakistan atau Korea. Kita sedang membicarakan tentang nuklirisasi massal di seluruh dunia. Ini bahkan bukan lagi soal menutup gerbang setelah kuda-kuda keluar dari kandang. Itu seperti menutup gerbang setelah lumbungnya sudah terbakar habis. Kau masih menjaga gerbangnya. Tidak ada perang. Itulah yang akan terjadi. Dan Trump kemungkinan besar akan keluar dari Gedung Putih dengan borgol sebelum semuanya berakhir. Karena musuh-musuhnya akan bersenang-senang menghabisinya juga. Ini hanya soal seberapa besar keinginanmu untuk tercatat dalam sejarah. Atau dia harus benar-benar beralih ke mode diktator. Kau tahu, di sisi lain, ini soal Israel. Tapi tentu saja, kalau Israel yang melakukannya, Israel punya pembangkit listrik tenaga nuklir. Tidak terlalu besar, tapi ada, sekitar 100 km di selatan Yerusalem. Intinya, seluruh negara itu sangat kecil. Jika pembangkit listrik tenaga nuklir itu dihancurkan, pemanas, listrik cadangan, sistem pendingin, semuanya akan berhenti berfungsi. Dan dengan pertahanan udara Israel yang pada dasarnya sudah menurun hingga hampir tidak ada, hal itu tidak sulit dibayangkan. Akan terjadi kehancuran reaktor nuklir,
Dan itu akan mencemari sebagian besar wilayah dari negara yang sangat kecil. Jadi, meskipun bukan sebagian besar wilayah, tetap saja area yang sangat luas akan menjadi radioaktif sampai tingkat tertentu. Dan karena iklimnya tidak terlalu lembab, keuntungan besar dari iklim lembab adalah pada akhirnya semuanya akan terbawa ke laut. Mereka tidak memiliki keuntungan itu. Ya, Jika kamu berada di lingkungan gurun, itu tidak terbawa ke laut. Dan setiap kali angin bertiup, semua yang masih bersifat radioaktif yang belum meluruh sepenuhnya akan terhembus kembali ke atmosfer. Dan semua orang akan menghirupnya, memakannya, dan meminumnya lagi dan lagi. jadi ya, perlindungan terbaik yang dimiliki Israel terhadap skenario itu sebenarnya adalah pandangan dunia dari kepemimpinan Iran. Ketika saya berbicara dengan Muhammad Marandi, dia beberapa kali mengatakan, "Lihat Pascal, ini adalah tanah Palestina. Kami tidak berniat meracuni Palestina." Jadi itu baik bagi mereka, tetapi tentu saja sangat berbahaya. Mungkin mari kita bicarakan sedikit, bukan hanya tentang apa yang bisa kita perkirakan, tetapi juga bagaimana menurut Anda perkembangan yang datang dari Rusia dan Tiongkok. Apa yang hal itu tunjukkan kepada kita? 2 hari yang lalu, saya berdiskusi dengan seorang cendekiawan Tiongkok. Pembicaraan itu belum dipublikasikan, tetapi saya akan merilisnya Kamis atau Jumat minggu ini. Dia menyampaikan bahwa ketika perang dimulai, pihak Tiongkok sangat pesimistis. Ia mengatakan bahwa, menurut pandangan Tiongkok, orang Iran selalu terlalu optimistis terhadap Amerika Serikat dan kemampuan mereka untuk bernegosiasi dengan negara itu dan sebagainya. Jadi mereka sangat pesimistis dan menahan sebagian dukungan yang sebenarnya bisa mereka berikan karena tidak ingin bertaruh pada kuda yang kalah. Sekarang, ketika Iran tampaknya mulai berhasil dalam kampanye mereka, ia mengatakan bahwa pihak Tiongkok menjadi jauh lebih percaya diri, menambah lebih banyak dukungan, dan secara retoris lebih vokal membela Iran, sesuatu yang sebelumnya sangat enggan mereka lakukan. Apakah hal serupa juga terjadi di Rusia? Is there a similar thing happening in Russia? Ya, Rusia memang mendukung Iran sejak awal. Jadi, apakah kesuksesan melahirkan kesuksesan? Tentu saja. Anda tahu, bantuan besar yang benar-benar membantu Uni Soviet mulai terasa selama Perang Dunia Kedua. Itu terjadi ketika Duta Besar Inggris meninggalkan Moskow, menuju Kiev, yang saat itu berjarak sekitar 120 km di utara Moskow, sekarang sekitar 90. Moskow terus berkembang. Kejadian ini tepat setelah Tahun Baru, menyusul kehancur tol sebuah TV Jerman. Demi simpel dan musnahkan, benar-benar dimusnahkan. Dan ia rem telegram Churchill dan Roosevelt. Saya forward pra akan menang. Telegraph back to Churchill and Roosevelt, I think they're going to win. They're going to do this. And that's when Land-Lease Mereka akan melakukan ini. Dan saat itulah Land-Lease mulai datang dari pihak Amerika, yang semuanya dibayar penuh. Dan omong-omong, orang Mongolia dalam nilai dolar memberikan sebanyak yang diberikan oleh orang Amerika. Jika kita ingin membahas itu, memang benar begitu. Bahannya sedikit berbeda, tapi ya, namun kesuksesan melahirkan kesuksesan. Oh, mereka punya peluang yang cukup besar untuk menang. Oke, sekarang kita bisa mendukung mereka. Rusia sedang mendukung Malsiasem Kawus. Itu sebabnya, semoga kantoyu, wesh batsemeg audit. Tamu cedim to hal freema akan jada. You didn't realize that was going to happen. But Russia is still actively also providing equipment. Namun, Rusia masih secara aktif menyediakan peralatan. Percayalah, Anda tidak bisa melatih operator dan pilot MiG-29, Su-35, dan S-400 hanya dalam 3 atau 4 bulan. Orang-orang itu berlatih selama setahun atau lebih. Jadi, buatlah penilaian sendiri tentang siapa yang duduk di balik kendali pesawat-pesawat itu dan sistem aparatso yang, omong-omong, sejauh ini masih ditahan. Karena orang Amerika, pesawat B-2 memang sudah terbang sampai batas tertentu. Tetapi sebagian besar pesawat Amerika dan Israel, termasuk B-2, belum terbang di atas Iran. Apapun yang mereka katakan tentang tidak adanya pertahanan udara itu ada. Setidaknya ada satu sistem S-400 di luar sana, menunggu.
So those B-52s come flying in right. Jadi over pesawat-pesawat Iran. Baylim 2 itu terbang tepat di atas Iran, target yang mudah dan utama. Saya memperkirakan akan ada beberapa yang jatuh. Jadi itu satu hal. Tapi ya, saya pikir Tiongkok, dari yang saya dengar, hal ini mungkin sedang terjadi. Tiongkok tidak hanya melihat bahwa Iran bisa mengalahkan, setidaknya secara lokal, Amerika Serikat, tetapi juga menarik kesimpulan lain dari situ. Mereka mungkin akan merayakan reunifikasi sebelum akhir tahun ini. Itu hal lain, karena Taiwan pasti sedang sangat gugup sekarang. Militer AS telah menunjukkan dirinya berada pada tingkat kemampuan seperti apa. Kamu tahu, kapal induk Lincoln harus kabur. Maksud saya, sebut saja apapun, tapi Lincoln memang harus kabur. F-35, saya sedang berbicara dengan Kolonel Wilkerson. I was talking with Colonel Wilkerson. He's got a lot of information on Lockheed Martin's. Dia punya banyak informasi tentang sapi perah utama Lockheed Martin, F-35. Pertama-tama, F-35, bagi mereka yang tidak tahu apa itu, adalah pesawat yang seharusnya bisa melakukan segalanya. Jadi hasilnya, pesawat itu melakukan segalanya dengan sangat-sangat buruk. Kamu tahu, apakah pesawat itu bisa membuat kopi? Tidak. Tapi pesawat itu bisa jatuh dari langit tepat di tempatnya. Maksud saya, kalau kehabisan amunisi, pesawat itu bisa mengebom target hanya dengan jatuh lurus ke bawah. Ada beberapa video yang menunjukkan hal itu. Jadi mungkin saja di dalamnya juga ada pembuat kopi, siapa tahu. Maksud saya, ini lebih parah lagi. Bukan hanya harganya yang luar biasa mahal, tapi Lockheed Martin berdasarkan kontrak untuk avionik, propulsi, dan beberapa subsistem lainnya, menetapkan bahwa militer AS, dan karena itu juga militer dari setiap negara lain yang memilikinya, tidak diizinkan untuk mengawal terhadap subsistem tersebut. Is not allowed to service those subsystems. Only Lockheed Martin mechanics can service those. Hanya mekanik Lockheed Martin yang bisa melakukan servis pada subsistem tersebut. Mereka mengenakan biaya $5 atau $600 per jam. Dan untuk melakukan servis, tentu saja mereka harus berada di kapal induk. Jadi mereka membayar. Saya tidak tahu berapa ribu dolar per orang per hari yang diperoleh Lockheed Martin dan para teknisinya hanya untuk berada di sana. Itu gila, bukan? Tapi yang lebih gila lagi adalah pesawat itu hanya memiliki jarak maksimum bingo sekitar 500 km. Bingo berarti pesawat harus berbalik arah atau kehabisan bahan bakar. Dan itu tidak bisa, jadi setengah barnya sudah habis. 500 km itu sangat pendek. Maksud saya, F-16, kalau tidak salah, sekitar 800 km, 700 sekian kilometer. 700 some kilometers. That's about Narakim Brammer Yamabit Tokyuk Osaka. It is a jower. Estimaskep it of dollar Populgis to eliminate. 20 minutes. Now, if it's going, Nara, Tigrawayim Patarage, the new to Verge, right smolik mileage, Sikbesat, Sumi Taluos, readit Ak Wellinted, Subcambakbit, Sfor. Each not this Gibraham in, Mathipi Dimbang. yeah, you kind of want to land somewhere other than. Ya, kamu semacam ingin mendarat di tempat lain, bukan kamu tahu, di dalam Iran atau di pinggiran Iran. Jadi kamu harus punya pasukan pengisian bahan bakar di udara. Pada dasarnya, seluruh armada pesawat tanker udara Amerika, armada tanker udara Inggris, dan milik negara lain semuanya ada di sana. Hampir semuanya terkonsentrasi di sana. Jadi ketika mereka hancur, itu pukulan besar, benar-benar besar. Pada dasarnya, AS telah kehilangan 6 di antaranya. Mereka bilang beberapa bisa diperbaiki, tapi 6 dalam 2 hari, 1 ditembak jatuh, dan 5 terkena serangan di darat. Apakah bisa diperbaiki atau tidak, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari dengan kerusakan akibat kebakaran. Jadi ya, mereka tidak efektif dalam pertempuran karena kapal induk harus tetap cukup jauh agar tidak terkena serangan, yang berarti posisinya berada di sisi lain Oman. Which means it's on the other side of Oman. The Chinese satellites found them. Satelit-satelit Tiongkok menemukannya, dan mereka benar-benar tidak bisa masuk terlalu jauh. Nah, ini jadi lebih menarik. Ya, bagaimana bisa lebih menarik, Stas? Oh, bersiaplah, ini memang lebih menarik. Kau tahu, untuk tank M1 Abrams, aturan praktis standar kami adalah 1 jam operasi, 2 hingga 3 jam perawatan, yang sudah buruk, sudah sangat buruk. Tank Rusia membutuhkan jauh lebih sedikit perawatan. Nah, benda ini, jika apa yang dikatakan Kolonel Wilkerson padaku benar, mereka memerlukan sekitar 10 hingga 20 jam perawatan untuk setiap jam operasi. Jadi pada dasarnya,
kau tidak bisa melakukan beberapa misi dengan benda ini. Kau terbang sekali, kembali, dan pesawat itu harus di-grounded hampir seharian penuh, sementara mereka mencoba memperbaikinya. Dan bicara soal ketidakefisienan, ini pasti pesawat paling tidak efisien yang pernah dibuat. Maksudku, untuk biayanya, untuk biaya perawatan dan segala hal lainnya, ini luar biasa. Just let me get this straight. So not only does the United States Baik, not have biar saya pastikan saya paham. Jadi, bukan hanya Amerika Serikat tidak memiliki cukup banyak benda-benda ini, dan harganya sangat mahal, serta kapasitas produksinya bergantung pada kesediaan Tiongkok mengekspor logam tanah jarang. Tapi benda-benda ini juga langsung rusak hampir seketika. Setelah 1 jam penerbangan, dibutuhkan 30 jam perawatan. Maksud saya, ini benar-benar tingkat baru dari sistem militer yang bobrok. Sesuatu perstau killing kompleks industri militer as, miuna as. Complex in the US was that poor. Two corrections. It doesn't necessarily mean they're great, but the whole Dua system has to koreksi. be, Itu tidak serta-merta berarti mereka hebat, tetapi seluruh sistem harus ditinjau, dianalisis, disesuaikan, dan di suatu titik harus diperbaiki. Dan butuh sekitar 20 jam untuk menelusuri semuanya. Jadi sepertinya memang begitu. Mungkin Kolonel Wilkerson salah dengar, tapi dia jelas punya sumber militer. Orang itu sangat terhubung, dan saya hanya menyampaikan informasi yang dia berikan kepada saya. Mengenai, oh benar, bukan logam tanah jarang, tapi logam tanah jarang yang sudah diproses. AS punya logam tanah jarang. Mereka sebenarnya tidak begitu langka. Hanya 2 dari 17 unsur yang benar-benar sangat langka. Sekarang, ada unsur jejak dan formasi kristal yang didominasi oleh mineral atau logam lain, dan semuanya dapat dipisahkan dengan berbagai cara. Prosesnya mahal, kotor, dan Tiongkok memiliki 97% kapasitas dunia. Rusia memiliki 1 pabrik, dan kapasitasnya akan berlipat ganda dalam 2 tahun ke depan. Sisanya di dunia hanya sekitar 2%. Amerika Serikat memiliki 1 pabrik yang mulai melakukannya, dan Trump pernah memamerkan magnet ini karena dalam bentuk murninya. Medkisat magnes. Mereka ia sebuah elektronik. Asmi sistem radar, pencitraan, dan peran sena X. Berisranchit secara alami bersif radioaktif. Some of the elements are radioactive naturally, so they're good for imaging, MRI. Jadi mereka bagus untuk pencitraan, MRI, hal-hal seperti itu. Semua elektronik modern menggunakannya. Hanya saja, AS tidak bisa memproduksinya secara massal dalam jumlah yang dibutuhkan untuk rudal, sistem pemandu, pesawat, dan kubah radar besar. Jadi, ya ada sedikit masalah di situ. Ini seperti mengatakan, kamu tahu, Legiun Romawi hebat. Hanya saja kita tidak punya produksi baja. Jadi Kartago harus menyediakan baja untuk kita. Selain itu, kita mengambil Kartago dan Engfo. Ada sedikit masalah semua. Cuma halnya sama. Tidak sama dengan Fujermoba. Baja muncul sebelum besi. Besi adalah proses berteknologi tiga. Steel came before iron. Iron's a high-tech process. Orang-orang dapat pakai baja. Sekali lagi tentang bagaimana perang ini berkembang. Menurutmu berapa lama Amerika Serikat secara fisik dapat terus menyerang Iran? Attacking Iran. Oh, itu, ya, mereka bisa terus menjatuhkan JDAM di Iran untuk waktu yang lama. AS punya banyak bom besi bodoh, dan mereka sedang memproduksi unit pemandu serta rakitan luncur untuk dipasangkan pada bom-bom itu. Cukup murah, jika dipikir-pikir. Mereka bisa melakukannya untuk waktu yang sangat-sangat lama. Efektivitasnya, pertanyaan besar. Dukungan publik, mereka bahkan tidak pernah mengalami momen bersatu di balik bendera, yang biasanya terjadi di AS ketika perang dimulai. Dan dengan cepat, harga bensin mendebik meditasnya. Stat ada 1 SPBU di California dan mencapai $8. That harus menyuth dan masih naik. Uni Eropa berdiri AS akan mengabaikan. EU is screaming and hollering, but of course the US will just ignore it. But since the US could walk in. Tapi karena AS bisa turun tangan dalam industri minyak, setidaknya di dalam negeri, mereka bisa memberlakukan kontrol ekspor dan batas harga. Mereka bisa saja. Tapi kelas donor akan sangat-sangat marah karena mereka mendapatkan keuntungan dari situasi ini. Saya hanya bertanya-tanya,
Tahu kan, alasan kenapa ada begitu banyak minyak adalah karena kita telah mengizinkan Rusia menjual kelebihan minyaknya. Kita tidak mengizinkan pihak lain melakukan apapun. Alasan Rusia memiliki kelebihan minyak, dan begitu juga yang lain, jika melihat grafik minyak, selama sekitar 3 atau 4 bulan sebelum ini dimulai, harga minyak terus menurun. Jadi banyak perusahaan menahan minyak mereka, alih-alih menjualnya. Mereka menaruhnya di kapal, di fasilitas penyimpanan bergerak, dan di penyimpanan darat, sambil menunggu harga naik. Wah, harga itu sudah naik. Jadi pertanyaan saya, Baron Trump dan orang-orang lainnya, seberapa banyak mereka membeli saham dan obligasi di industri minyak? Hal seperti itu sudah pernah terjadi di industri lain, dan itu tidak terbatas pada Trump saja. Begitulah cara kerja pemerintah AS. Perdagangan orang dalam ilegal bagi semua orang kecuali Kongres. Kongres menulis pengecualian untuk dirinya sendiri dalam undang-undang kecil itu, omong-omong. Mereka benar-benar punya pengecualian. Jadi mereka tahu apa yang akan terjadi. Siapa yang akan mendapat kontrak besar, dan mereka membeli saham yang akan naik, serta menjual yang tidak. Itulah sebabnya Kongres dipenuhi oleh jutawan dan miliarder. Meskipun sebagian besar dari mereka awalnya hanya berpenghasilan kelas menengah atas atau kelas atas bawah. Dan mereka tidak menghasilkan banyak uang sebagai anggota Kongres, tahu kan? Tapi entah bagaimana mereka semua jadi jutawan. Jadi Kongres juga terlibat dalam hal itu. Dan aku yakin, kamu tahu, siapa yang akan bilang kalau orang-orang terdekat Trump membeli saham? Orang bisa saja bilang begitu, tapi mereka tidak bisa membuktikannya. Atau kalaupun bisa, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena selalu ada, kamu tahu, amnesti. Jadi ya, kamu tahu, lihat saja, perang itu bisnis kotor. Bahkan perang yang kalah pun tetap bisnis kotor. Orang-orang tetap menghasilkan uang. Kamu benar sekali, Pascal, tapi sebenarnya lebih parah. Ini bukan sekadar bisnis kotor. Ya, perang tidak selalu merupakan bisnis kotor. Kadang-kadang memang perlu. Ya, sebagian besar waktu memang begitu. Setidaknya sebagian besar memang begitu. Tapi intinya di sini juga adalah bahwa bagi AS dan kompleks industri militer, mereka tidak peduli apakah mereka menang atau kalah. Mereka tidak peduli. Mereka menghasilkan uang bagaimanapun hasilnya. Jadi mereka bahkan tidak berusaha untuk menang. Tujuannya hanya untuk memperpanjangnya selama mungkin, karena mereka mendapatkan uang darinya. Itu saja intinya. Mereka akan pergi besok kalau uangnya hilang, bahkan lebih parah lagi. Maksud saya, orang-orang menghasilkan uang saat perang berlangsung, tapi setidaknya mereka berusaha untuk menang, berusaha mendapatkan sesuatu. Ketika para pendukungnya sama sekali tidak peduli, 2 dekade di Afghanistan, $7 triliun dihabiskan. Mereka tidak peduli apakah menang atau tidak. Mereka perlu memperpanjangnya, karena mereka mendapat keuntungan darinya. Ya, dan kalau ada satu hal, kamu tahu, Amerika Serikat tidak kalah perang. Ada saat-saat ketika mereka tidak memenangkannya, tapi kompleks industri militer tetap menghasilkan banyak uang darinya. Tidak, maksud saya, AS tidak kalah dalam perang Vietnam. Vietnam Selatan yang kalah dalam perang Vietnam. Ketika kamu dihapus dari peta, itu jelas tidak akan terjadi. Dan mereka tahu itu. Dan mereka akan terus mencari keuntungan darinya. Stas, ini sekali lagi pembaruannya Gus, dan wawasannya baik. Orang-orang yang ingin mengikuti kamu sebaiknya pergi ke Miss Slavics Man, Slavic dengan huruf K, di YouTube dan di Telegram. Di tempat lain mana mereka bisa menemu Hall. Ya, aku punya Substack, itu aku, Zvi Greenwich. Dan aku juga pakai nama Stanis Kropivnik. Kita bisa balik seluruh namanya. Orang Rusia suka nama panjang, oke? Sayangnya aku tidak terlalu sering posting di sana. Jadi ya, Stanis Kropivnik. Tapi ya, dan Zvi Greenwich, aku pakai itu sama seperti kamu. Sekarang aku pakai itu sebagai cadangan mengunggah semua videoku. Maksudku video yang aku unggah itu yang lama. Jelas, karena aku punya banyak sekali arsipnya. Tapi ya, embraced at Stegawit for Kreokesh. YouTube will block you or not, so Semua orang bisa testing di Substack, di X, di YouTube. Stas Kropivnik. Terima kasih banyak di The Knowledge Warning. Terima kasih.